Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Jumat 9 Juni 2023 dengan judul Ditemukan dalam memberikan tumpangan kepada tunawisma. Ayatnya di dalam Ulangan 16 ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Bangsa Israel di dalam semua pesta, mereka mengikut sertakan orang miskin, orang asing, dan suku Lewi yang merupakan pembantu imam di bait suci maupun guru agama dan misionaris. Mereka ini diperlakukan sebagai tamu-tamu bangsa untuk membagikan keramah tamahan mereka dalam semua pertemuan sosial dan pesta rohani, dan untuk dirawat dengan baik waktu sakit atau sedang memerlukan pertolongan. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya kita undang ke rumah kita. Betapa besar sambutan seperti itu akan menghibur dan membesarkan hati perawat atau guru misionaris, orang yang berbeban berat, ibu yang bekerja membanting tulang, atau orang yang lemah dan lanjut usia, yang sering tidak mempunyai rumah dan bergumul dengan kemiskinan dan banyak kekecewaan. Kehangatan sambutan yang ramah, satu tempat di ruang keluarga, satu kursi tambahan di meja makan, kesempatan untuk membagikan berkat pada waktu berdoa akan menjadi bagaikan seberkas kenikmatan surga bagi banyak orang seperti mereka. Rasa simpati kita harus mengalir melampaui batas diri kita dan lingkungan dinding keluarga kita saja. Banyak kesempatan bagi mereka yang mau menjadikan rumah mereka suatu berkat bagi orang lain. Sekiranya kita mau menunjukkan perhatian terhadap orang-orang muda, mengundang mereka ke rumah kita, dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang menggembirakan dan menolong, ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang menuju ke atas. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah harapan daripada Tuhan, supaya umat-umatnya dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat. Rumah menjadi satu tempat tumpangan bagi setiap orang yang membutuhkan, juga menjadi satu bentuk tempat untuk menyatakan kasih Allah bagi setiap orang yang membutuhkannya. Terutama juga dikatakan bukan hanya bagi orang yang tunawisma, bukan hanya bagi orang yang kesulitan, bahkan juga bagi orang-orang muda sekalipun, baik yang mereka yang ada di dalam gereja, yang terkadang menjadi satu perbincangan oleh karena mereka hidup di dalam roh keduniawian. Tetapi dikatakan dalam renungan kita ini, sekiranya rumah-rumah hamba-hambanya, rumah-rumah umat-umatnya dapat digunakan untuk tempat di mana orang-orang muda diundang, dan di sana dilakukan untuk menjadi satu bentuk pembinaan dengan hubungan yang baik dan dekat dengan mereka, maka akan banyak yang akan mengubah jalan hidup mereka. Mereka akan tertolong dan mereka akan semakin dengan senang hati untuk mengikuti jalan-jalan kebenaran. Semoga pelajaran ini dapat menjadi bahagian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam hidup rumah tangga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segenap berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami. Hari ini di saat kami dapat menikmati hari yang baru, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang akan menjadi bagian kami dan juga menyertai untuk melewati hari ini. Ya Bapa, terpujilah Engkau oleh karena pekabaran yang sungguh luar biasa menjadi bagian kami, di mana pelajaran yang dilakukan umat-umat Tuhan di masa yang lalu, di mana mereka dapat berkumpul bersama-sama dan bahkan menjadikan rumah mereka untuk menjadi satu tempat untuk dapat menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Bapa, ini juga menjadi pelajaran bagi kami, bahkan dalam berbagai situasi yang luar biasa di akhir zaman ini, terkadang membuat
satu hubungan menjadi renggang ya Bapa, bahkan oleh karena kejahatan juga yang semakin bertambah-tambah, sehingga sulit untuk umat-umat Tuhan dapat memberikan rasa simpati ke setiap orang. Tetapi pelajaran ini mengingatkan kami untuk tetap dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat. Kami berharap juga biarlah melalui hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, dan terkhusus di dalam jemaat Tuhan, perhatian bagi orang-orang muda akan dapat menjadi berkat bagi mereka ya Bapa, untuk mereka dapat berdiri dalam kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini, biarlah kiranya Engkau memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada, gerejamu yang bertugas dan memiliki misi untuk dapat menjadi tempat mempersiapkan jiwa-jiwa menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, keluarga demi keluarga yang berhimpun di dalamnya dapat bersatu dan bersuka cita dalam menjalankan misi penyelamatan. Demikian juga berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap rumah tangga, supaya dalam kehidupan mereka juga dipenuhi dengan berkat-berkat, sehingga melalui itu ya Tuhan dapat menyokong pelayanan dalam menyebarluaskan kabar keselamatan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.